Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Jannah dengan NIM 3322200 dari Prodi Perbankan Syariah, kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan pemerintah dalam perekonomian untuk mata kuliah Ekonomi Makro Syariah. Untuk materi pertama yaitu tentang tugas pemerintah dalam perekonomian. Islam memandang bahwa tanggung jawab pemerintah bukan terbatas pada keamanan dalam negeri dan sistem keamanan yang mempunyai kekuatan antisipatif dan serangan luar saja, tetapi juga pertanggungjawaban pemerintah ini harus merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat yang ideal. Pemerintah tidak berhak mengintervensi setiap konflik internal suatu badan usaha kecuali konflik yang bersifat destruktif atau berlaku sewenang-wenang. Jika yang demikian terjadi, maka pemerintah harus turun tangan untuk membela yang dizalimi. Selanjutnya, adapun pembagian tugas pemerintah dalam ekonomi makro syariah yang pertama yaitu mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual-beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen atau al-hisbah. Tim ini mengawasi instansi-instansi yang tidak terpuji dari masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral. Selanjutnya, yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Yang dimaksud dengan muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam. Islam sangat memperhatikan perekonomian umat, oleh sebab itu Islam menetapkan adanya jaminan dalam melindungi harta benda setiap orang, agar tidak digunakan dengan sia-sia atau secara royal. Islam benar-benar melarang penggunaan harta dengan keji dalam perekonomian bangsa. Terhadap kaum penimbun, negara diwajibkan untuk memeranginya dengan tegas dan keras. Selanjutnya, yang ketiga, mematok harga kalau dibutuhkan. Kondisi sosial di masa Rasulullah jelas berbeda dengan kondisi sosial di masa sekarang, karena berkaitan dengan baik tidaknya mematok harga. Di masa Rasulullah mungkin posisi penjual lemah sehingga pematokan harga sangat memberatkan mereka. Akan tapi sekarang kondisinya telah berubah. Posisi penjual justru kuat dalam banyak hal. Mereka tidak akan terkena dampak merugikan karena pematokan harga yang diprioritaskan bagi pembeli. Nah, karena otoritas negara sekarang boleh mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka sukai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, instrumen kebijakan pemerintah. Yang pertama yaitu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal dalam Islam mencakup tanggung jawab pemerintah untuk mencapai keadilan distribusi ekonomi. Pajak zakat yang diterima oleh setiap muslim harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada menjaga kestabilan fluktuasi siklus usaha. Yang kedua, mempertahankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan penggunaan yang rendah. Dan yang terakhir, menurunkan inflasi yang tinggi. Selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dan di sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Selanjutnya ada karakteristik kebijakan fiskal. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan sehingga yang terjadinya defisit anggaran. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam diberikan berdasarkan tingkat produktivitas. Perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Yang selanjutnya itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah
Kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi, tujuannya adalah untuk menjaga agar likuiditas perekonomian berada pada jumlah yang tepat, sehingga transaksi perdagangan dapat berjalan tanpa menimbulkan inflasi. Selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter, yang mana yang pertama yaitu stabilitas nilai uang, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan menyediakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang optimal, keadilan distribusi. Yang terakhir yaitu ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter ini terbagi dua. Yang pertama instrumen kuantitatif, yaitu operasi pasar terbuka. Bank sentral menjual atau membeli surat berharga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya suku bunga diskonto mempengaruhi suku bunga yang dikenakan pada pinjaman bank, komersial, dan bank sentral. Yang kedua ada instrumen kualitatif, yang mana pertama kredit selektif mengatur distribusi kredit ke sektor-sektor tertentu. Bujukan moral pengaruh tidak langsung oleh bank sentral untuk mendorong suatu keamanan menerapkan perilaku tertentu di pasar. Baik, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.